Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang raja yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, yaitu Fir'aun. Fir'aun memiliki istri bernama Asiyah. Fir'aun memiliki orang kepercayaan yaitu Hazakil. Istri Hazakil bernama Masitah yang merupakan tukang rias anak Fir'aun. Suatu hari, Fir'aun sedang berdebat dengan Hazakil. Hazakil tidak setuju dengan Fir'aun karena telah menjatuhkan hukuman mati pada seorang ahli sihir yang menyatakan dirinya beriman mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena Hazakil menentang keputusannya tersebut, Fir'aun curiga pada Hazakil. Jangan-jangan Hazakil juga beriman pada Nabi Musa. Kemudian, Fir'aun memberi hukuman mati pada Hazakil. Pengawal mengikat tangan Hazakil di pohon kurma atas perintah Fir'aun. Tapi, suami Masitoh tersebut tetap yakin bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun juga memerintahkan para pengawal untuk memanah Hazakil berkali-kali. Melihat kondisi suaminya yang telah meninggal, Masitoh pun bersedih. Masitoh pun berkeluh kesah pada Asiyah, meluapkan perasaan sedih hatinya. Setelah menguatkan hati Masitoh, Asiyah pun berkata, "Sesungguhnya aku juga mempercayai ajaran Nabi Musa alaihissalam dan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku menyembunyikannya dari suamiku." Bismillah. Siapa? Ayahku. Bukan. Maksudku adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Akan aku katakan hal ini pada ayahku. Putri Fir'aun mengadukan peristiwa tersebut pada Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Masitoh. Pengawal, tangkap Masitah. Masitoh dan 3 anaknya datang dengan tenang menghadap Fir'aun tanpa rasa takut sedikit pun. Karena ia sangat yakin bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa benar kau memeluk ajaran yang dibawa Musa? Ya, saya menyembah Tuhan yang patut disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin ajaran Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Aku akan membunuhmu beserta keluargamu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya siap menanggung segala akibatnya. Fir'aun semakin marah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan air mendidih di wadah besar untuk menyiksa Masitoh dan anak-anaknya. Dan hal itu disaksikan oleh masyarakat. Sebelum dimasukkan ke dalam air panas, Fir'aun memberi pilihan pada Masitoh. Kau dan anakmu akan mati jika masih beriman pada ajaran Musa. Namun, jika kau kembali mengakui aku sebagai Tuhanmu, maka kau akan selamat. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Fir'aun semakin marah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan salah satu anak Masitoh ke dalam air mendidih. Ayo cepat masuk kalian. Akhirnya kalian akan mati juga. Cepat masuk. Pasti Baginda Raja akan senang. Ayo masuk. Cepat. Rasakan kalian. Masitoh menangis melihat anaknya dimasukkan ke dalam air mendidih tersebut. Bagaimana? Apa kau masih tidak mengakuiku sebagai Tuhan? Tidak, Allahu Ahad, Allah satu-satunya Tuhan seluruh alam.
Masitoh tetap teguh memegang kepercayaannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Mendengar hal itu, Fir'aun semakin bertambah marah. Ayo masuk. Akhirnya kau mati juga. Fir'aun menanyakan lagi hal yang sama pada Masitoh. Jika kau mengakuiku sebagai Tuhanmu dan meninggalkan ajaran Musa, maka kau dan bayimu akan selamat. Masitoh mulai ragu karena merasa bersalah pada anak-anaknya. Ia melihat anaknya yang masih bayi dengan rasa iba. Tiba-tiba, anaknya yang masih bayi tersebut dapat berbicara. Sabarlah wahai ibu, sesungguhnya kita ada di jalan yang benar. Wahai ibu, masuklah, sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Mendengar bayinya yang dapat berbicara dan mengingatkannya, Masitoh semakin yakin pada pendiriannya. Dan ia percaya itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang ia lakukan adalah benar. Sebelum masuk ke kuali, Masitoh berpesan pada pengawal untuk mengumpulkan tulangnya dan tulang anak-anaknya dalam satu kain kafan dan menguburkannya. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Masitoh dan bayinya pun terjun ke dalam air mendidih. Ajaibnya, air mendidih tersebut mengeluarkan aroma yang sangat harum. Sebelum Masitoh dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam kuali berisikan air mendidih, Allah telah mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya air tersebut. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Masitoh tersebut adalah tetaplah berpegang teguh pada kebaikan. Jika kita berada dalam jalan yang benar, yakinlah Allah selalu melindungi kita. Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Quran Surah Ali Imran ayat 102.